hari ini dalam talk show, malam hari ini saya memiliki tamu yang spesial dan saya yakin Bapak Ibu akan kaget-kaget sama narasumbernya, karena narasumbernya akan memberikan jawaban-jawaban yang taktis dan strategis. Karena beliau-beliau yang saya undang malam hari ini adalah mereka yang memang berkecimpung di ekonomi. Nah, saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Christopher. Oh ya, silakan maju ke depan langsung Pak Chris. Nah, Pak Christopher ini adalah seorang pebisnis muda yang luar biasa. Dia menangani PT Agung Tech. Tidak semuanya, ya. Silakan langsung. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Chris. Beliau ini adalah menantunya Pak Arya dan Bu Rifon. Dan beliau sedang menantikan anak yang kedua. Diperkirakan bulan depan. Akhir bulan atau awal bulan depan? Wah, laki atau perempuan? Enggak di-spill dulu. Ya, jadi kita di Solo sudah ada penambahan Opa dan Oma, yaitu Pak Arya dan Bu Ivon. Ya, baik. Dan saya akan panggilkan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Filio. Silakan maju ke depan, Pak. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saya pikir ini Bapak Ibu tahu siapakah Bapak Filio. Ya, Bapak Filio Nyoto Handoko, betul ya Pak ya? Bapak Filio ini seorang owner dari Rumah Makan Malioboro. Karena Bapak tidak pernah lihat di restonya. Beliau juga owner dari Bebek Meropon. Kemudian owner dari Sewu Satai. Ini aku. Kemudian owner dari Central Oli. Tolong jangan pakai nama MDK kalau makan di resto itu ya. Karena tetap tidak akan ada potongan atau diskon berapapun nggak ada. Dan saya perkenalkan sekaligus istri beliau, istri dari Bapak Filio. Bisa bangkit berdiri? Nah, itu istrinya. Terima kasih Ibu sudah menemani suami. Kemudian istrinya Pak Kris. Nah, itu putrinya Pak Arya dan Bu Ivon. Baik, yang ketiga saya akan panggilkan narasumber saya, yaitu Ibu Vivi. Maaf ya Bu. Sudah sepi kalau Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Kalau Bu Vivi bisnisnya? Saya bikin kain kaos sama elastik. Elastik itu apa ya? Karet elastik kolor sama pakaian dalam. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan membicarakan tentang gunung ekonomi. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini kita memang perlu mulai memberikan perhatian terhadap gunung ekonomi, karena memang dampaknya sangat besar sekali dan mempengaruhi kota kita pastinya, selain mempengaruhi bangsa. Nah, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada para narasumber satu-satu aja. Dan anggap saja semua yang hadir customer Bapak Ibu semua. Biar nggak dedek gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan situasinya ini lagi sedang tidak baik-baik saja ya.
kalau di media sosial ini lagi rame nih, karena bilang ekonomi lagi lesu di Indonesia, gitu. Dan kita tahulah ada beberapa kejadian yang jadi penyebabnya. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana pebisnis Kristen itu menyikapi kondisi ekonomi sekaligus bagaimana mereka melibatkan Tuhan dalam berbisnis? Mungkin dari sisi pengalaman pribadi ya. Gitu. Saya mulai dari paling ujung dulu. Yang paling ujung berarti paling muda, paling dikit pengalamannya loh Pak. Ya. Iya, kalau dari pengalaman saya ya, saya mungkin sebagai background ya mungkin cemplung ke dunia kerja baru 2015-16 setelah kuliah. Berarti ya disclaimer ini baru pengalaman 9 tahun ya Pak ya. Yeah. Dan mungkin dibanding sama Bu Vivi, Pak Heli mungkin jauh lebih banyak ada roller coasternya di kehidupannya. Tapi kalau dari saya sih ya mungkin ekonomi di luar sana sesuatu yang kita nggak bisa kendali ya. Dan kita hanya bisa bersender dengan apa yang Tuhan berkatin atau Tuhan apa ya, God gives, God takes away. Jadi apa yang Tuhan kasih dia bisa kasih, apa yang Tuhan bisa ambil dia bisa ambil. Mungkin ini dari perspektif pembisnisnya, bukan sebagai misalnya karyawan ya, tapi sebagai pembisnis. Ya kalau emang Tuhan emang mengizinkan saya untuk gagal tahun ini, ya emang saya akan gagal, tapi itu dalam hadirnya Tuhan. Dan itu kayaknya itu adalah kesuksesan secara spiritual gitu. Kalau Tuhan emang tahun ini dia kasih saya kesempatan untuk bisa melangkah, dikasih visi, dikasih hikmat gitu ya untuk melangkah, dikasih ide gitu, dikasih orang yang benar. Mungkin kita sebagai pebisnis seringkali dengan sangat tergantung bukan cuma ide, tapi harus ada tim yang bisa mengeksekusikan itu. Ya Tuhan akan menyediakan gitu. Jadi ya dari saya sih ya, saya ada pengalaman di mana ada bisnis unit yang hampir mau ditutup gitu. Tapi tiba-tiba ada ide, ada rema gitu. Terus benar bisa jadi ada ide, ada pivotingnya, dan Tuhan sangat memberkati sampai sekarang. Jadi ya in the end kayaknya untuk ekonomi itu sesuatu yang kita nggak bisa bilang kita bisa berubah karena tahun depan ini berarti akan gimana. Ya enggak ya, kita hanya berhidup dengan roller coaster yang Tuhan siapkan, tinggal kita gimana menyikapi dalam kesuksesan, gimana kita berterima kasih, dalam kegagalan apakah kita tetap bisa berterima kasih sama Tuhan. Berarti kan itu artinya connect sama Tuhan penting banget sih. Iya, soalnya ya kegagalan pun juga bisa waktu untuk bisa tetap bersuka bisa bergembira dalam kegagalan. Wow, luar biasa ya. Kalau menurut Pak Filio? Ya, kurang lebih hampir sama ya. Jadi Harus beda loh Pak. beda. Jadi kalau di waktu-waktu ekonomi yang nggak menentu begini, kita makin sulit, makin bingung mau ngapain gitu ya. Kalau kita dengar dari luar juga orang bilang, wah kondisi ekonomi gelap gitu ya, kondisi ekonomi nggak menentu. Media sosial atau cara mempromosikan sebuah produk itu ganti-gantinya cepet banget gitu kan. Dulu kita belajar YouTube gitu, begitu YouTube kita update lagi sudah ganti ke Instagram, ganti lagi ke TikTok gitu kan. Padahal dulu pertama kali saya mengenal itu Facebook ya. Sebelumnya lagi apa ya, Friendster kayaknya. Iya betul. Sempat keluar itu kan gantinya cepat sekali ya. Jadi yang pertama ya kita mesti melibatkan Tuhan lah dalam setiap pengambilan keputusan kita. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Oke, ini yakin bisa gitu. Karena dunianya cepat banget bergantinya tuh cepat sekali gitu. Jadi ya kita mesti mengambil keputusan itu minta hikmat sama Tuhan. Hikmat itu yang terpenting sih menurutku. Apalagi kalau soal kuliner ya Pak. Wah iya, apalagi kuat banget tuh ya. ya, jadi kita memang harus selalu inovasi, kita harus selalu mikir gitu, dan juga ya jangan baper juga. Jadi apa namanya, kalau memang waktunya harus berubah ya kita mesti berubah gitu, nggak bisa kita saklek kayak gitu terus gitu. Oke. Kalau menurut Bu, Jadi gini, saya jelasin dulu ya, kenapa kok semua tuh ngomong Indonesia gelap gitu kan. Kira-kiranya tuh seperti ini kalau kita lihat data ya. Jadi gini, Indonesia itu kebanyakan itu bahan baku itu kan import, jadi belum bisa beli sendiri, pakai dolar. Nah saat ini tuh Bapak Ibu kurs dolar itu naik. Nah padahal terjadi deflasi. Maksudnya deflasi itu harga malah turun, aneh kan? Kita produksi
bahan bakunya naik, tapi harga kita malah diturunkan. Kenapa? Karena daya belinya rendah. Jadi banyak orang itu uangnya itu nggak cukup untuk beli barang. Makanya karena daripada barangnya itu nggak laku, mending diobral. Berarti untung kita tuh semakin mepet. Seperti itu ya. Cuma jangan khawatir, saya tuh kan suka ngamatke langganan-langganan saya gitu ya. Selalu ada kasih karunia Tuhan. Lah yang jadi pertanyaan, caranya gimana nih kita dapat kasih karunia Tuhan? Gitu kan? Kembali lagi, kita harus minta, benar-benar minta tuntunan Tuhan. Saya kasih tip ya Bapak Ibu. Jadi gini, setiap pagi sebelum Bapak Ibu melakukan apapun, minta tuntunan Tuhan untuk hari ini. Tuhan, aku tuntun hari ini tuh aku mesti gimana? Apa yang harus aku lakukan? Caranya gimana? Kalau kita doa minta tuntunan siang hari, udah setengah lewat. Apalagi malam, apa yang mau dituntun, gitu kan? Itu tips saya. Kalau itu kalau dari pengalaman Bu Vivi secara pribadi tentang berbisnis itu saja atau ada tambahan lain? Saya tipe orang yang praktis ya. Jadi saya bagikan pengalaman saya ya. Jadi gini, setiap kali saya minta tuntunan Tuhan gitu. Misal nih, ini saya mau hubungi pendanaan ini. Dalam hati saya kadang gini, jangan dulu, waktunya belum pas. Nanti tunggu, seperti itu. Terus misalkan kadang jadi saya jual kayak contoh ya, contoh kasih karunia itu seperti ini. Barang saya dengan barang yang lain itu sebenarnya sama, tapi kadang saya bisa jual harga lebih tinggi, tapi orang tetap mau beli. Lah itu namanya kasih karunia, dan itu butuh anugerah Tuhan. Lah gimana caranya? Gimana kita bisa dapat anugerah Tuhan kalau kita sendiri nggak menggantungkan diri kita kepada Tuhan, gitu kan? Oke. Luar biasa, berarti mesti connect betul iya, dengan itu sangat Tuhan. penting. Iya. Kalau saya tambahkan sedikit ya, kasih karunia itu kalau dalam bahasa Chinese itu hoki, kalau dalam bahasa Indonesia itu bejo. Bejo. Iya, dan bejo itu yang bisa Tuhan, yang kasih bejo itu kan Tuhan, nggak mungkin, gitu kan? Ya, yang ngasih bejo itu bukan yang itu ya, yang di Wonogiri itu ya, yang pabriknya di Wonogiri, bukan. Yang ngasih bejo itu yang di atas. Ya, boleh saya nambahin? Ya, silakan. Nah, jadi di dunia kuliner kita juga mengalami hal yang sama ya. Maksudnya yang bagaimana sih kita menikmati berkat Tuhan atau dibilang bejo tadi. Jadi bejo itu keberuntungan atau keberuntungan itu datang pada saat kesiapan ada. Jadi ada dua hal di sini. Ada bagian kita sebagai manusia untuk menyiapkan wadahnya, ada bagian Tuhan yang memberikan berkatnya atau menurunkan hujannya gitu. Jadi saya kasih simulasi di rumah makan. Saya selalu ngomong sama karyawan saya, kita tidak bisa nunggu berkat Tuhan. Kita harus siapkan wadahnya. Maksudnya gimana kok? Maksudnya gini, pada saat kita siap bebek atau kita siap produk untuk dijual untuk 10 orang gitu ya, kita hari ini hanya laku 10 orang gitu. Kalau hari itu kita kedatangan satu bis yang 50 orang, bisa nggak kita jual 50? Nggak bisa. Berkat kita cuma berhenti di 10. Artinya apa? Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada juga bagian Tuhan yang Tuhan siap turunkan berkatnya gitu. Jadi kita mesti tahu bagiannya masing-masing ya. Ya, bagian kita, kapasitas kita. Kan kita diberi talenta sesuai kapasitas Betul. kita. Ada yang diberi 1, ada yang diberi 3, ada yang diberi 5. Tapi ada yang mau ngambil bagiannya Tuhan. Kenapa? Ada yang mau ngambil bagiannya Tuhan, padahal bukan bagiannya dia. Kalau kita melihat ini ke Pak Kris nih, kalau kita melihat sekarang ini kan berbisnis secara bersih itu apakah bisa? Gimana menurut pandangan Pak Kris? Kita tahu kalau di negara itu apa ya, bersih misalnya, kalau apakah orang pajak atau orang polisi bisa cari gara-gara gitu ya, misalnya di pebisnis, bukan cuma pebisnis ya, di institusi apapun itu kan bisa dipermasalahkan gitu ya. Dan ada normanya mereka akan minta sesuatu, misalnya ada amplop di bawah meja gitu. Jika enggak akan dipermasalahkan meskipun enggak ada masalah gitu. Jadi mungkin saya mau klarifikasi, in this case mungkin bersih adalah yaitu yang seperti Pak Andi bilang, ada hard motifnya di mana itu mau merugikan orang lain demi untuk kemenangan diri sendiri gitu ya.
sama ini, maksudnya gini, yang saya maksud ini tidak hanya pada pemilik ya, pemilik pebisnis, tapi juga buat karyawan. Itu kan ada yang akhirnya juga bekerja tidak benar juga gitu. Nah, bagaimana pandangan Pak? Kalau saya lihat sih ya bisa ya, kita berbisnis bersih. Sebenarnya ya baik lagi ke what is the purpose dunia kita berbisnis? Kita dipanggil sebagai pembisnis, apakah untuk mendapat kemenangan? Kalau itu menjatuhkan orang lain, berarti what we are doing sebagai businessman itu bertolak belakang dengan apa yang Alkitab, apakah Tuhan mengajarkan kita melakukan itu. Kalau emang untuk berbisnis harus tidak bersih, ya saya rasa semua orang Kristen nggak mau, seharusnya nggak berbisnis. Ya itu radikalnya gitu ya. Tapi saya rasa ya kita sebagai orang Kristen yang punya iman kepada Tuhan, berbisnis dan tetap taat dengan iman, taat dengan pengajaran, taat dengan hatinya Tuhan, mengejar hatinya Tuhan dan melakukannya. Dan kita bersandar bahwa apapun itu, misalnya kalau semua orang di ruangan ini di industrinya semuanya kotor gitu ya, pasti akan main sogok-sogok. Kalau kita bisa berani untuk tidak melakukannya, saya sih yakin Tuhan bisa memberkati. Atau misalnya kalau mau menang ini harusnya kita mensabotase orang, itu kan ya. Itu kan berarti kita memilih Tuhan atau memilih uang. Itu sebenarnya kan ujung-ujungnya begitu ya. Kalau bahasanya do you choose mammon or do you choose God gitu kan. Tuhan sempat di Lukas, Yesus kasih ultimatum untuk mengikut Tuhan atau mengikut uang. Nah itu kayaknya kita sebagai orang Kristen kita harus memilih. Itu sebenarnya parabel sangat bagus ya, the shrewd manager, pengembala yang Jazz itu bahasa Inggrisnya apa Jazz ya? The shrewd manager. Ada yang tahu? Translate. Itu apa Jazz ya? Bu Jessica mungkin bisa terjemahkan 10 atau 15 ya. Saya kira yang dipanggil ada saya sama Jias bisa di sebelah ternyata dipisah kayak gini. Bu Jessica bisa maju ke depan Kak? Menemani suaminya? Cerdik. Nah itu kan menarik ya. Di sana itu Yesus malah suruh orang untuk juga cerdik. Disciple-disciple-nya disuruh cerdik seperti orang yang di dunia ini. Ini kan Yesus menceritakan seorang yang manajer yang dipercayakan dan dia sempat yang korupsi lah gimana. Terus sebelum dia mau dipecat, dia malah lebih korupsi lagi kan, kayak deal-dealnya kayak ini dicoret aja gitu. Tapi interestingly di sini Tuhan bilang, loh, oke, sekarang fokusnya ke murid-murid dia. Kalau kalian sebagai seorang yang punya Injil Tuhan sebagai pengikut saya, kalian itu juga harus cerdik untuk spreading the gospel ya, untuk menjadi cermin, untuk jadi ambassador Tuhan. Ya kita harus cerdiknya kayak gitu ya. Ya sebagai pebisnis karena kita ada borderline ya, karena kita ada masalah bayar uang, bayar THR, bayar pajak itu gimana. Tapi kita harus cerdik bagaimana apa yang kita lakukan itu tetap kembali lagi menyenangkan Tuhan. Kayaknya itu yang sangat penting itu. Boleh saya tahu apa yang jadi core value-nya Pak Chris dalam berbisnis? Ya itu mengikuti apa yang berkenan di hatinya Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bilang hari ini Chris kamu gak boleh berbisnis, drop everything gitu, ya oke, lakukan. Chris hari ini emang Tuhan mengizinkan kamu untuk gagal, oke, ya udah, saya gagal gitu. Terus hari ini saya mau maju, ini ada opportunity, ini bisa berkembang, bisa membangkitkan industri di sektor ini, bisa kita inovasi untuk Indonesia, oke, gitu. Jadi ya nggak sangat berlawanan dengan ambisi gitu. Jadi kayak seringkali saya juga pikir, ya pas selesai kuliah tuh ambisi, harus bisa melakukan ini, bisa kayak gini. Tapi lama-lama ya, in the end, apa yang Tuhan sediakan, lakukan. Apa yang Tuhan tutup pintunya, ya oke, tutup Tuhan tutupkan.
Itu sih kalau dari saya sih. Baik, terima kasih. Gimana, Pak? Iya, di era sekarang bisnis bersih bisa enggak? Ya saya jawab bisa. Gitu. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami ya. Jadi saya berbisnis, awal bisnis saya itu kuliner. Dari bisnis kuliner itu kita dari awal sudah menerapkan bahwa kita bisnis kudu bersih. Kita mesti clear gitu ya, nggak boleh ada main tangan, nggak boleh kalau ada yang markup kita nggak mau, terus kita mau bawah tangan juga enggak gitu ya. Jadi kita untuk di bisnis kuliner kita clear. Nah suatu ketika beberapa tahun yang lalu tuh kita ada pengalaman tuh di orang tua meninggal, sehingga saya mendapat apa ya warisan untuk melanjutkan sebuah toko oli gitu. Nah tantangan baru nih, cerita ya, kita cerita sedikit. Saya warisan untuk toko oli ini warisan gitu. Saya melanjutkan bisnis orang tua yang notabene di sana sudah terbentuk budaya, dan budaya itu biasalah kalau orang pemerintahan kan dia kerjasama sama pemerintahan. Dia ada markup, dia ada nota kosong, dia ada cashback, ada bukan cashback, ada apa namanya bawah tangan gitu tuh. Nah waktu saya melanjutkan, saya lihat, saya stop, terus saya lihat budayanya, wah nggak berani ini, nggak bisa nih begini. Jadi memang segala sesuatu kita mesti putuskan dari pimpinan tertingginya, dari ownernya. Jadi kalau kita sudah putuskan untuk kita mau main bersih, kita mau main apa adanya, itu yang bawah pasti ngikutin semua gitu. Meskipun ada resiko ya. Nah itu dia pertimbangannya. Jadi emang waktu itu saya juga takut gitu kan. Wah ini customernya tuh dari pemerintahan, joinan gitu. Biasa kalau ngasih ya kasihlah nota kosong gitu. Terus sejak mulai saya hilang nggak customernya sejak saya melanjutkan itu. Coba. Customernya tambah banyak apa hilang? Kalau kita hidup bener hilang. Jadi untuk orang perusahaan yang mainnya kotor, ya customer kita hilang gitu. Berapa banyak waktu itu yang hilang? Berapa persen? Lumayan lah, omsetnya sangat berpengaruh. Tetapi begitu kita konsisten, kita lakukan bahwa kita mau clear nih, kita nggak mau bawah tangan. Tuhan gantikan kok pelanggan yang baru yang sama-sama clear. Ya. Jadi B2B, bisnis ke bisnis. Contoh kasus kayak hotel, ya dia ternyata ada genset, ada oli, ada genset, dia ada hidrolik gitu ya. Loh itu nggak kepikiran buat saya. Oh ya ternyata oli itu nggak cuma motor sama mobil gitu, ada tempat bisnis lain yang menggunakan oli yang bisa kerjasama sama kita gitu. Jadi langsung gitu. Terus juga yang lama ngakalinya sekarang, gimana caranya supaya yang lama nggak hilang-hilang banget gitu kan? Kalau bawah tangan itu kan nggak kelihatan, itu kan dibilang gelap atau curang. Terus gimana supaya bawah tangan ini menjadi bersih? Kalau saya namanya cashback. Kita pasti program loyalitas pelanggan. Itu sama saja memberikan benefit lebih. Masalah nanti bosnya atau ownernya mau memberikan kepada karyawan atau bagaimana itu terserah. Kamu tanya ke perusahaanmu. Tapi bagi kita clear. Aku mengeluarkan nota, aku memberikan tulisan cashback, ya itu bagianmu, terserah kamu mau memberikan ke karyawanmu atau memberikan orang yang ini, terserah. Jadi bisa nggak bisnis bersih? Saya bilang bisa. Gitu. Asal berani resikonya di awal itu ya Mas? Iya betul, karena kita kan dari awal, kalau saya kan basic dari saya diajarkan bergabung di namanya KBC, Kingdom Business Community. Di situ kita menghidupi nilai-nilai glory. Salah satunya adalah God Center. G yang awal itu adalah God Center, di mana kita pada saat kita berbisnis, kita melakukan sesuatu, kita melakukan transaksi jual beli atau berbisnis, kita lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk kita. Sebenarnya kalau kita fokusnya untuk kita, seberapa banyak sih uang yang kita mau terima untuk kita habiskan sepanjang hidup kita? Wong taken kontrak kita loh cuma sampai 80 tahun, lebih dari itu udah setengah mati kita mau hidup itu kalau udah jaga kesehatannya, ya kan? Untuk kita ngomong pensiun, kalau kita jual aset kita semua lah, kita ambil dari bunganya, mungkin cukup lah gitu. Tapi kan kita maunya memberkati lebih banyak orang ya, kita memberkati lebih banyak berdampak lah buat teman-teman sekitar gitu. Tapi juga kita bersih, kita jadi contoh juga untuk pembisnis-pembisnis yang lain gitu. Kalau gitu core value-nya Bapak dalam berbisnis apa? Glory. Jadi glory itu G-nya itu adalah God Center, L-nya itu adalah loyal to proses, di mana kita harus setia sama proses. Tidak bisa kita shortcut, kita mau langsung jadi lompat gitu ya. Tidak bisa, kita mesti loyal, satu naik tangganya satu GLO, obedient to truth. Jadi kita terus sama real spirit of excellence. Jadi kita memang punya semangat yang baik sama yielding right. Jadi kita ikhlas. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita punya semangat, kita berusaha kepada Tuhan, apapun hasilnya ya kita ikhlas, kita terima gitu. Gitu.
Gimana kalau Bu Vivi? Ini kan tekanan untuk menjadi sama seperti dunia ini kan besar banget tuh ya. Jadi berbisnis yang kotor tuh kayaknya sudah jadi budaya tuh. Nah, bagaimana kita juga akan mempengaruhi gunung bisnis? Nah, ini kan dimulai dari anak-anak Tuhan pebisnis Kristen. Nah, gimana kalau Bu Vivi dalam berdasarkan pengalaman pribadi? Oke, jadi gini ya, kita jangan cuma menganggap bahwa cara berbisnis itu bisa kotor atau bersih. Tapi kita juga pernah ini nggak kepikir nggak kalau jenis bisnis kita itu juga mungkin legal dalam arti resmi, tapi sebenarnya merugikan orang lain. Misal kayak kalau yang nggak legal kayak perjudian atau jual narkoba itu kan pasti bisnis yang kotor kan. Tapi kalau bisnis yang legal kayak jual rokok, vape, itu pernah berpikir nggak lah itu sebenarnya merugikan konsumen yang beli gitu kan? Terus kayak sekarang ya lagi musim investasi tapi berkedok skema ponzi itu maksudnya gini Bapak, Ibu, saya jelasin bentar ya. Skema ponzi itu maksudnya gini, kita tanam uang, terus kita juga disuruh cari orang untuk tanam uang, tapi nggak ada wujudnya gitu kan. Dari kalau kita bisa berhasil cari orang, sebagian besar uang orang itu masuk ke kita. Jadi terus akhirnya meledak. Jadi sebenarnya nggak ada kegiatan, tapi dari uang-uang orang-orang yang setor itu kita mendapat sesuatu. Nah itu kan merugikan sekali kan. Dan biasanya keduanya tuh investasi menjanjikan, MLM investasi. Jadi selain cara kita berbisnis, kita juga mesti mikir ya, jenis bisnis kita itu kira-kira merugikan orang lain atau enggak. Kayak misalkan hiburan malam, itu kan ya merugikan rumah tangga orang juga. Gitu kan ya. Ya seperti itulah. Jadi kalau bisa jangan sampai lah kita bisnis yang dengan yang nyerempet seperti itu. Terus kedua, saya justru dengan bisnis bersih itu ya, itu sangat penting ya. Karena bisnis itu yang dicari itu apa tuh? Nama. Kalau kita udah nggak dipercaya orang, kita akan susah mateni dalani dewi. Sebagai pengusaha misal kita jualan, kita nyolong timbangan, atau kita ganti kualitasnya harusnya grade A, kita ganti grade B. Orang mungkin sekali kita untung besar, habis itu kan kita nggak mau kan hubungan tawaran kapok, bener nggak Bapak Ibu? Terus kalau untuk karyawan gitu kan, saya jujur ya, kalau saya disuruh pilih karyawan yang pinter atau pilih karyawan yang jujur, saya nggak berpikir dua kali, saya akan pilih yang jujur, karena orang jujur itu susah didapat. Jadi integritas sangat penting di sini ya. Ya. Jadi kalau karyawannya mau berintegritas mulai dari owner ya, mesti berintegritas ini. Karena budaya itu kan budaya integritas kan dibentuk, dibangun. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu Vivi punya karyawan berapa? Ya nggak banyak kok Pak. Nggak banyak ya, tapi ada ya. Iya. Kalau Pak Philip ada juga ya karyawannya. Pak Chris pastilah. Nah pertanyaan saya begini, bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu memperlakukan anak buah dengan tepat? Gitu. Apalagi kalau mereka ini melakukan kesalahan, pelanggaran. Gitu. Nah apa yang di bapak ibu lakukan, Bu Vivi? Kalau saya nggak bisa ya menyamaratakan semua karyawan, karena tiap orang itu kan sifatnya beda-beda ya. Kayak kita punya anak juga sifatnya beda-beda. Jadi ada karyawan yang harus dikerasi. Kalau nggak dikerasi malah dia tuh nanti melunjak, caranya seperti itu. Ada juga yang tarik ulur, kadang harus dikerasi, kadang dilunain gitu. Ada juga yang nggak bisa dikerasi sama sekali. Dia apa ini? Ya paling misalkan dia berbuat salah ya, kita paling cuma dikasih tahu. Terus malah kita kadang, saya sering puji gitu. Ada juga karyawan yang seperti itu. Lah, disinilah perannya kenapa kita tuh butuh kedekatan dengan Tuhan. Karena kalau kita itu dekat dengan Tuhan, kita tuh punya kepekaan. Jadi orang ini enaknya dia pakai ya, dikerasi atau dilunakin atau tarik ulur. Seperti itu. Ya, kalau saya sih, karena saya membangun bisnis ini kan dari nol ya, maksudnya kita merintis dari kecil 1 outlet, 2 outlet, 3 outlet, 4 outlet sampai berkembang sampai sekarang kan. Jadi saya dulu waktu saya memilih tim saya, ya saya deketin satu-satu, kita ngobrol gitu. Saya milahnya pokoknya gampang, kalau ada tim kita yang tim pemikirannya bisa terbuka,
bisa kalau misalnya kita bedainnya gini deh. Kalau misalnya ada orang itu respon, dia ditanyai tugas sesuatu, dia hanya melakukan. Dia cuma tanya gimana caranya menjalankan ini. Ya sudah, berarti dia level bawah. Levelnya maksudnya level pelaksana. Tapi kalau dia sampai tanya, kenapa kok ini? Ada tanyanya kenapa? Ada alasannya ini kenapa? Nah, ini bagus nih. Ini buat diajak mikir bisa. Dia bisa next level gitu. Nah, setelah kita pilih orang-orang itu, ya kita ajarin. Nah, orang-orang ini yang kita ajarin seperti pemikiran kita. Jadi kita bangun orang tersebut. Karena basicnya kan build the people, people build the business. Sebenarnya yang bangun bisnis kita itu kan orang-orang ini gitu. Kalau kita semua yang megang, mana bisa sih kita megang kiri, kanannya lepas. Kita megang kanan, kirinya lepas gitu. Kita butuh perpanjangan tangan gitu. Jadi untuk saya sih, saya milih memangnya. Jadi saya milih orang-orang yang memang saya pakai gitu, yang saya mau ini fokuskan gitu untuk kita jadi duplikasi saya gitu. Dan kita punya budaya setiap tahun itu kalau ini budaya kita setiap tahun kita mesti pergi bareng-bareng gitu. Jadi kita sewa 2 bis itu kita pergi gitu. Kemana ya? Enggak cuma ke pantai itu aja lah, ke pantai kena air seruluk gitu, nyelam bareng-bareng itu udah happy banget loh mereka itu. Dan kita ngajaknya itu enggak cuma sendiri, tapi ngajak sama keluarga ya. Jadi ada suami, ada istri, ada anak, itu pergi bareng-bareng gitu. Itu bisa merasa memiliki ya jadinya ya, perasaan memiliki. Iya, loyal apa namanya? Loyalnya tuh ada gitu. Merasa kayak oh ya ini aku kalau keluar dari sini tuh belum tentu lah aku satu kayak begini gitu sama keluarga gitu. Ternyata itu satu hal yang apa ya, mereka happy gitu. Aku lihat di matanya mereka waktu mereka happy, terus surprise penghargaan kecil. Ada karyawanku yang 5 tahun gitu ya, saya kasih piagam karyawan loyal 5 tahun gitu. Dia cuma di happy, kasih tepuk tangan semua gitu. Itu bagi mereka apa? Ini fun apa ya, senang ya, berkesan gitu ya. Merasa dihargai. Iya, dan pada saat dia di rumah dikasih kayak di mana itu di rumahnya gitu ya, anaknya tanya, papa dapat piala ya? Iya, kamu juga harus kejar piala gitu. Jadi hal-hal sepele gitulah kalau yang kita lakukan. Jadi buat mereka happy itu nggak selalu harus yang gimana bonus harus besar atau gimana ya, ajak dolan bareng aja ke mana, ke Indrayanti atau ke pantai, udah 10 bareng-bareng di situ kan murah. Cuma masuk pantai berapa, sewa bis berapa sih, itu sudah masuk gitu aja, dia makan pulang. Itu udah happy-nya setengah mati gitu. Nah itu yang baik-baik itu Pak. Nah kalau yang bandel-bandel gimana Pak? Nah kalau yang bandel-bandel memang kita mesti didik ya, kita kasih tahu. Jadi kalau apa namanya kita masih punya energi ya kita bimbing. Kalau nggak punya energi ya kita singkirkan lah, binasakan lah, gimana? Karena memang mau nggak mau kita mesti pilih. Maksudnya kita mesti pilih mana yang orang yang mau belajar, sama ada orang yang memang nggak mau belajar, nggak mau bertumbuh. Jadi mental. Jadi ada orang-orang yang punya mental block, karyawan-karyawan yang punya mental block, ada karyawan-karyawan yang punya mental memang mau berusaha gitu. Jadi pada saat mereka diberi satu tanggung jawab, pola pikirnya beda. Wah, tanggung jawab ini adalah beban. Tanggung jawab ini ada sesuatu yang berat, tambahan pekerjaan. Wah, susah gitu, tidak mau gitu. Tapi ada karyawan yang merasa kalau aku diberi tanggung jawab yang lebih, berarti dan aku bisa melakukan, berarti upahku bakalan naik mesti. Iya kan? Tuhan memberikan kita kan mesti kalau tidak mungkin kita diberikan berkat di awal. Biasanya kita mesti dikasih proses dulu, dikasih ujian dulu, dikasih tanggung jawab. Nah, kita memberikan open mind ke karyawan. Kalau kita memberikan tanggung jawab, itu sebenarnya kita lagi ngajar kamu. Kita mempersiapkan kamu untuk naik level gitu ya. Jadi open mind kalau orang-orang yang di tim bawah yang bandel-bandel itu biasanya kita kasih open mind. Susahnya itu kalau menulari temennya gitu ya. Nah itu makanya budaya kerja harus terbangun tuh. Kita mesti omongin terus tuh budaya kerjanya, nggak boleh terlambat, nggak boleh apa yang kita lakukan harus glory, harus God center, harus semua berdasarkan pada Tuhan. Kamu bekerja itu bukan untuk aku sebagai owner Pak Vileo, bukan. Kamu kerja itu untuk Tuhanmu. Kita bekerja itu untuk Tuhan. Jadi aku bukan mengambil porsinya Tuhan. Jadi saya memosisikan aku tuh juga pengelola. Vileo ini juga pengelola gitu. Aku bukan ownernya. Ownernya siapa sih? Ya Tuhan. Karena makanya kita berpusatnya pada Tuhan, bukan kepada aku gitu, pada Leo gitu bukan. Tetapi pada Tuhan. Jadi kamu bekerja itu ya untuk Tuhanmu, untuk Tuhanmu, bagian dari perintah dari Tuhanmu untuk kita bekerja begitu. Keren itu Pak. Nah, Keren. Itu mau nggak mau yang non Kristen itu kan maksudnya belajar prinsip kebenaran. iya. Makanya prinsip pertama kan God center. Di glory itu kan
kalau kita ya di KBC ya, saya beruntung banget saya ketemu sama satu komunitas yang disebut dengan KBC. Itu satu komunitas tentang keuangan. Memang kita pembisnis, yang kita ngomongnya memang bisnis gitu. Nah di situ diajarkan memang God center gitu. Memang semuanya berpusat pada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, terutama pada dunia bisnis. Bagaimana dengan Pak Kris pengalamannya? Ya, sebenarnya kayaknya Pak Leo sama Bu Vivi juga cover banyak. Dari saya sih ya mungkin bisa sharing sedikit ya, mungkin kalau kita bisnisnya agak besar, banyak karyawan, saya lihat tuh kita bisa terjebaknya di mana. Kita bisa terjebaknya adalah kita melihat karyawan atau operator sebagai objek. Dan itu tidak baik. Ini sharing negatifnya gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya secara praktisnya, kalau kita mau ada masalah, oh ini karyawannya kurang baik, ya kan solusinya paling gampang, udah dipecat atau dua di doubling gitu. Oh kamu bodoh, berarti aku tambah lagi untuk apa ya, biar kerjanya tuntas gitu kan. Tapi ya, nah ini kayak mungkin negatifnya adalah mungkin pembisnis mungkin terlalu cepat untuk menjudge gitu ya, untuk men-objectify employees gitu. Apalagi saya mungkin kerja di garment, itu kan operatornya juga jadi mesinnya gitu ya. Mungkin kalau ada yang kerja garment ya tahu rasanya kalau operator nggak masuk video mesinnya hilang gitu. Ya, tapi ya mungkin yang saya belajar adalah bagaimana kita bisa melihat karyawan sebagai juga orang-orang yang punya jiwa, orang-orang yang mungkin yang Kristen sebagai brothers and sisters in Christ, sebagai orang yang belum percaya, sebagai orang yang mungkin bisa percaya sama Tuhan Yesus gitu. Jadi bagaimana melihat karyawan ini ya dengan kelemahan yang di workplace ini, ya bagaimana kita bisa mencerminkan hati Tuhan ke dia, bagaimana kita bisa influence, empower dia, mentransformasi dia. Mau itu pun operator atau supervisor atau manager, ya itu jadi moto saya untuk oke, kalau dia berbuat salah bagaimana dia bisa improve. Atau mungkin ya kadang-kadang saya juga berpikir sebagai saya kalau bisa jadi career coach-nya dia. Misalnya dia di marketing tapi nggak bisa ngomong, oh berarti ya salah tempat gitu kan. Bukan saya di musuh dia, bukan saya ngomelin dia, tapi emang dia bukan cocok di marketing, ya mungkin harusnya dia di mana, di finance kah atau di purchasing. Ya memang ada kasus-kasus tertentu di mana saya harus keluarkan orangnya. Kalau memang secara capability-nya, skill set-nya nggak bisa ditemukan lagi, nggak ada rumahnya gitu ya di perusahaan, ya mau mana lagi gitu kan ya. Ya mungkin saya akan pasti bukan langsung saya akan mengharapkan wish him or her the best, dia bisa cari tempat yang tepat gitu. Ya gitu, jadi kayak mungkin prinsipnya adalah kita melihat karyawan bukan sebagai objek, bukan sebagai seorang yang inferior, tapi sebagaimana kita yang ditugas seperti yang Pak Philby bilang, kita adalah steward gitu kan ya. Kita dikasih responsibility ini, karyawan pun juga responsibility kita, di mana kita bisa mengembalakan mereka, mengoptimize mereka, mentransformasi mereka, biar mereka juga bisa mengenal akan kasih sayang Tuhan lewat kita sendiri, dan bagaimana mereka bisa naik level ya secara spiritual ya, tapi secara karier mereka job career-nya bisa, misalnya operator, saya menginginkan operator naik dari supervisor ke operator ke karu ke supervisor. Manager saya juga menginginkan mereka bisa lebih dapat skill apa yang kekurangan mereka bisa develop gitu sih tadi. Ya, ini saya butuh jawaban pendek. Ada orang yang berkata begini, bahwa para pebisnis itu adalah gembala di dunia marketplace. Nah, setuju nggak, Pak Kris? Setuju sekali. Setuju ya? Iya. Apalagi kita kalau sebagai pemimpin ya, anak buah kan pasti dengerin. Kapan lagi kita bisa pegang mic dan dengerin kayak kenapa saya melakukan ini, karena ini baik. Ya kita bisa kalau sama yang non Kristen kita bisa membungkus firman Tuhan dengan kata-kata non kritik. Jadi kayak orang pasti dengar karena kita pemimpin kan. Jadi kita bisa pakai kesempatan. Memberi makan juga tuh kan? Iya. Domba-domba itu. Betul. Domba dan kambing. Ada yang domba, ada yang kambing di dunia kerja gitu kan. Ngasih makan semuanya. Gimana kalau Pak Pilio? Ya, sangat setuju ya. Dan itu berlaku nggak cuma di bisnis ya. Saya pikir, saya rasa di gereja pun juga sama. Bagaimana karakter gembalanya itu akan terjadi di gereja itu juga akan sama budayanya. Di bisnis pun juga sama.
Jadi kalau kita ngomong karakter pemimpin akan turun ke karyawannya di perusahaannya, ya itulah begitulah. Memang apa karakternya pemimpin bagaimana itu akan turun. Gitu. Karakter pemimpinnya teliti, bawahnya masih teliti semua. Karakter pemimpinnya telambatan, ya bawahnya masih telambatan semua. Gitu. Jadi kita bisa lihat sebuah gereja, dilihat pemimpinnya aja karakternya, kurang lebih sama budaya. Iya. Gimana Bu Vivi? Kalau itu benar sekali ya. Jadi kalau untuk jadi gembala itu berarti kan gini, kita tuh bertanggung jawab untuk membuat mereka tuh bekerja dengan benar gitu. Ya. Nah, mau nggak mau kita caranya cuma satu, jadi teladan. Jangan harap anak buahmu akan jujur kalau engkau sendiri nggak jujur, gitu kan. Terus selain itu kan gembala itu kan maksudnya memperhatikan dombanya juga. Ya kita perlakukan karyawan kita dengan manusiawi lah, oke gitu. Dan memberi upah itu juga sesuai dengan kerjanya dia gitu kan. Saya lebih suka gini, bukan berdasar lama dia bekerja, tapi hasilnya dia itu seperti apa. Jadi misalnya udah lama kerja tapi karpe dewe itu, ya kamu jangan iri dengan orang yang baru aja kerja tapi dia benar-benar hasilnya buat perusahaan itu tinggi besar. Mungkin merasa senior. Ya kebanyakan seperti itu, dan itu sebenarnya sangat merugikan dia sendiri kan, karena gimana itu atasan itu akan tahu gitu, mana yang kerja beneran atau mana yang kerjanya akalan, kita tuh pasti tahu, nggak mungkin enggak. Ya. Terima kasih Bu Gembala dan Bapak-Bapak Gembala. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya sebelum kita selesai, pertanyaan saya selanjutnya adalah begini. Kalau kita bicara tentang transformasi di dunia ekonomi, dunia bisnis, gitu, berarti kalau menurut Bapak Ibu, bisakah kita mentransformasi dunia bisnis? Dan apa yang bisnis bisa lakukan untuk mentransformasi? Ya, silakan Pak Kris. Tapi saya sudah mau ngomong nih, jadi saya langsung ajukan. Saya lagi pikir transformasi. Dari cicinya transformasi rohani. Iya. Transformasi rohani. Saya rasa sih ya pasti kalau di dunia bisnis, bagi pembisnis ya kita kan yang sehari-hari ya memberi nafkah ke satu karyawan, dan kedua ya memboosting ekonomi di negara kita. Ya pasti dari sisi itu ya secara transformasinya ya kita peran paling penting ya dari segi finansialnya ya. Misalnya contohnya kalau apa yang profit kita yang kita dapat di usaha kita, apakah kita mempersembahkan itu semua ke Tuhan? Berapa yang kita mempersembahkan ke Tuhan pakai untuk pelayanan atau ministry atau penginjilan, itu bisa jadi salah satu faktor. Tapi ya tadi yang pertanyaan sebelum ini apa Andi bilang gembala, saya melihat ya kita sebagai pebisnis bukan cuma dari sisi finansialnya, bukan untuk yang mendanai mungkin pendeta-pendeta yang struggling gimana gitu ya, tapi kita juga ada peran karena kita ada leader di tempat kita bekerja. Mungkin sebagai di sini ada memimpin 5 orang, 10 orang, ratusan orang, yaitu justru kita bisa jadi katalisnya Tuhan untuk membuat change di sana. Karena itu ya orang tuh mendengarkan kita, mengikuti perintah kita. Kita tuh secara conscious dan unconscious tuh nilai-nilai yang kita pegang itu di ngeflow itu ya ke karyawan gitu. Kalau kita nggak berintegritas, ya karyawan akan pikir ya karena bos gue nggak integritas. Ternyata kalau bisa nggak integritas bisa sukses kayak bos saya, ya saya juga nggak integritas, kan juga begitu. Jadi ya sebenarnya bebannya sebagai atasan adalah kita tuh juga bisa menstumble, dan itu dosa juga ya kalau kita menstumble orang lain gitu. Gitu sih Pak. Jadi secara finansial dan secara pengembangan rohani, terutama di marketplace kita di bisnis kita itu kita bisa cut in those two fronts. Gitu. Oke, silakan Pak. Kalau saya ya, jadi jadi transformasi. Tadi yang dijelasin transformasi itu yang dimaksud adalah
fokus ke rohaninya atau ke transformasi bisnisnya untuk dampak bisnisnya juga beri dampaknya. berdampak untuk dunia bisnisnya ya. Oke, jadi kalau transformasi di dunia bisnis ya pastinya kalau kita menghidupi tadi juga benar sih, benar banget pada saat kita menghidupi nilai integritas ya di bawahnya akan berdampak gitu. Jadi kalau kita beres di hadapan Tuhan, terus bisnis kita beres juga gitu, itu kayak kita bisa merasakan kok, mereka bisa ngerti kok pada saat mereka kerja satu tempat ada kehidupan di situ, ada nilai-nilai yang dihidupi, mereka kerasa kok, mereka tahu kok gitu. Apalagi kalau mereka udah pernah kerja di tempat lain ya terus masuk ke tempat kita, mereka kan kerasa bahwa oh di sini tempat kerjanya ada menghidupi nilai-nilai tertentu gitu ya. Jadi mereka lebih happy menurutku malahan, dan itu akan tertransform, memang benar-benar langsung turun ke mereka karena mereka langsung merasakan dan melihat sendiri gitu kan. Oh ternyata gini loh cara berusaha gitu. Transformasi itu kita bisa gini ya, kita bisa memengaruhi orang. Dengan kita bisa memengaruhi orang tuh kita bisa lakukan dua hal. Satu, supaya mereka itu bisa berbisnis dengan cara yang benar, yang nggak kotor, yang nggak merugikan orang lain, itu satu. Dan kita tekankan nama itu penting loh, seperti itu. Kedua, tujuan bisnis itu nggak cuma buat kita sendiri. Jadi selain berbisnis dengan benar, tanamkan bahwa tujuan berbisnismu itu nggak cuma untukmu, untuk keluargamu gitu, tapi juga untuk orang lain. Jadi diberkati untuk memberkati. Kalau kita nggak bisa memberkati uang, kita bisa berkati dengan saran. Tak ajari caranya seperti ini loh. Nah itu kan juga sama aja kan, memberkati orang lain. Jadi selain membuat orang itu berbisnis dengan benar, kita juga bisa mengajari mereka supaya jangan berputar untuk aku, keluargaku, gitu kan. Tapi juga untuk kita paling enggak tuh ada apa ya? Ada hal yang kita bisa bagikan untuk berkati orang lain. Seperti itu. Nah ini saya suka sekali tentang bagaimana membagikan saran cara gitu ya. Ada nggak kalau dari Bapak Ibu ya keinginan untuk membangkitkan, apalagi Solo ini kan lagi fokus ke UMKM nih. Kan ada pebisnis yang sudah jalan tapi agak lambat gitu ya. Mereka kan juga butuh ditolong gitu ya. Ada mereka yang pengen memulai tapi kadang takut untuk memulai bisnis. Nah, dari Bapak Ibu kira-kira ada nggak untuk keinginan mendorong mereka? Gitu? Ya harus ada ya, karena seperti yang ini transformasi itu kan, kalau kita diberkati, kalau kita nggak mau membagikan berkat kita buat sesama kita, akhirnya laut mati gitu kan. Cuma kembali lagi, saya itu kan tipe orang yang praktis dan maksudnya apa yang saya bisa lakukan, saya nggak muluk-muluk. Misalnya ada UMKM lagi berdiri ini, ya saya paling yang saya lakukan mayoni gitu kan, atau bantu promosi dia, terus ngasih, nggak cuma kritik ya, kritik dan saran. Kalau kritik tok juga percuma gitu kan. Harusnya tuh misalkan kurang, kemasannya kurang, ini loh tak tunjukin kemasan seperti ini tuh solusi juga ya, ada solusinya. Selain itu kalau saya menurut saya kira-kira dia itu kurang pintar ngatur cash flow atau pemasukan pengeluaran, dia enggak, bahkan kadang hitung HPP aja kurang paham. Karena saya bukan orang telaten, paling ini loh ada seminar kembali ke KBC atau KSI, atau saya bayarin, kamu ikut seminar aja, karena saya bukan orang yang telaten untuk mendampingkan ya. Jadi mendingan saya bayarin dia biar dia ada orang yang lebih sabar begitu ya. Iya benar, udah lebih ahli dan lebih sabar. Sudah terprogram, sudah ada program. Iya, dan programnya juga udah tertol gitu kan. Jalan ya. Iya, betul. Ya gimana kalau menurut Bapak? Ya, saya merasakan ya, karena saya juga berkecimpung di dunia UMKM ya. Jadi UMKM ini masalahnya, kalau kita masih di UMKM itu masalahnya cuma satu, omset. Gimana pokoknya yang di otak itu pikirannya pokoknya omset dan berkecimpung di omset. Pada saat kita sudah tembus di atas UMKM, omset itu sudah stabil. Nah, kenapa UMKM nggak bisa naik kelas gitu? Karena masalahnya dia nggak bisa. Yang kedua yaitu apa? Tata kelola. Tata kelolanya tuh nggak bisa. Jadi mereka nggak ngerti yang diomongi CPV tadi betul.
mereka nggak bisa ngitung HPP, mereka nggak bisa ngerti anggaran, mereka nggak ngerti struktur organisasi, sehingga ya dia kan berkecimpung di offset karena dia kan jalanin terus hariannya, jalanin terus seperti itu gitu. Jadi dari kita, dari KBC ya, dari KBC terutama, kita memberikan pengajaran setiap bulan sekali. Kita mesti memberikan materi mengenai apa? Mengenai banyak hal, mengenai kepemimpinan, mengenai tata kelola, misalnya cara membuat SOP, bagaimana menjadi leader yang baik, terus bagaimana membuat struktur organisasi, marketingkannya. Nah itu kita setiap bulan kita komitmen setiap bulan minggu kedua hari Senin di Rumah Makan Malioboro kita selalu ada itu namanya business community, Biskom. Di situ kita belajar bareng mengenai apa? Ya mengenai bisnis gimana caranya supaya UMKM ini nggak mental block. Jadi pada saat UMKM ini udah mental block, terus aku soalnya semene, karena misalnya aku lebih besar, saya ini hilang gitu. Bukan nggak bisa, hanya nggak ngerti caranya. Macam sulap lah. Sulap pada saat kita nggak ngerti caranya kan rasanya mustahil. Wah nggak mungkin, nggak bisa gitu ya. Nah pembisnis di luar sana seringkali kita ketemu sama pembisnis lain. Nah pembisnis lain itu kan merasa, kamu tuh saingan tuh masa tak ajari, yang bener aja. Kita melahirkan saingan sendiri. Iya. Nah itu pada saat kita di dunia kita ketemu sama pembisnis lain. Tapi pada saat kita di satu community yang komunitas itu berpusatkan pada Tuhan, kita percaya rotinya itu tidak satu. Kita percaya roti yang Tuhan siapkan itu banyak. Pada saat roti ini diambil, kamu juga pasti dapat roti kok. Aku ngajarin dia roti, ngambil roti, dia dapat roti, aku pun juga pasti juga dapat roti. Kita lebih percaya bahwa air pasang itu menaikkan semua perahu. Jadi kalau airnya pasang, sama-sama perahunya naik nggak semua? Naik semua, sama lah. Jadi di komunitas ini kita diajarkan, ya nggak usah pelit ilmu, memang kita berkahnya masing-masing gitu. Tuh. Wah, menarik sekali bicaranya. Ini mulai agak tambah panas banget ini. Silakan. Ya, saya sudah katakan Pak Filio ya Pak ya. Jadi kayak kita dengan pelit ilmu, karena ya kalau kita pelit ilmu ya kita tuh ya egois ya, jadi kayak mementingkan diri sendiri. Ya sih saya rasa pebisnis ada place-nya untuk mengajar mungkin yang bisa sendiri kecil, UMKM, karena ya sebagai pebisnis yang mungkin saya beruntung ya mungkin ada divisi-divisi dari hulu ke hilir, punya pengalaman ya tahu enak gak enaknya kalau di hulu gimana, di hilir, di retail enak gak enak gimana. Dan ya contohnya teman-teman saya anak-anaknya ya kok bisnis kayak gini gimana ya, mungkin karena pernah ada pengalaman yang kita bisa bilang kita harus perhatikan ini loh trendnya di sini, ini di sini, stack di sini. Jadi ya seperti ya menurut saya itu gak pelit ilmu dan gak pelit konsultasi gitu. Pas saya baca pertanyaan ini, saya kepikir saya justru ada karyawan sendiri yang sebenarnya berambisinya ke depan mau punya bisnis sendiri gitu. Nah sebenarnya pada umumnya ya saya tuh pebisnis keluar kalau punya karyawan yang dalam 2 tahun udah tahu bakal keluar dan punya bisnis kan udah kayak no, jangan diterima gitu kan ya. Buat apa invest 2 tahun untuk karyawan itu jalan keluar, mungkin akan ambil ilmunya. Secara sekular ya cara berpikir gitu. Tapi buktinya saya punya karyawan-karyawan yang memang dari awal bukan bahwa ya saya punya ambisi ke depan bisa punya bisnis online sendiri. Saya mau belajar sama Pak Kris gitu ya. Oke, that's okay gitu. Kalau emang saya tahu kamu mau di sini 5 tahun untuk belajar, tapi kamu bisa berkontribusi, it's okay gitu. Ya saya juga merasa seperti itu karena pas saya profesional, saya juga gitu ya. Saya emang di sini sama belajar, tapi ke depan saya ada bisnis keluarga gitu. Dan mereka juga oke gitu. Jadi ya saya juga nggak pelit dulu sama karyawan kalau mereka mau belajar gimana saya menata, misalnya ada HRD-nya, ada finance-nya apa, saya harus menata operasional, marketingnya, menata sosmednya gimana gitu. Ya it's okay, mereka mau belajar, saya nggak pelit ilmu gitu ya. Ya mungkin yang saya masih menemukan kalau misalnya mereka mau tahu resep rahasia gitu ya obat-obat, nah itu kan itu udah confidential, itu ya sesuatu ya kita juga harus cerdik ya. Ya kalau kamu mau ciptakan formula obat oli baru ya silakan belajar di mana gitu kan ya. Ya
saya rasa Pak dia nggak akan bantu saya. Kuncinya tetap harus disimpan. Kunci-kuncinya resep-resep harus tetap disimpan. Cuma yang dimaksud kan pengalaman kita terhadap kalau kita nangani karyawannya itu punya potensi yang signifikan. Saya juga pernah ada pengalaman sih. Pengalaman saya seru. Jadi saya punya satu karyawannya pinter gitu. Kalau kita ajari dia nangkapnya cepat banget gitu. Wah ini bahaya juga nih, kita mikirnya bahaya juga ini, bisa bisa nyaingin gue ini gitu, bisa bikin sendiri nih. Terus tapi tiba-tiba Tuhan nyetin loh, yo Leo, kamu pilih mana? Itu karyawan itu yang pinter itu ikut kamu 2 tahun, tapi menyumbang banyak untuk perusahaan daripada karyawanmu nggak pinter, tapi setia sama kamu 5-10 tahun ke depan. Pilih mana gitu? Pilih mana Pak? Bayar nggak? Kita punya penjaga gawang, kipernya pinter atau kipernya bodoh. Kalau yang jaga kipernya bodoh, makin setia makin hancur kita. Ya sering kan gunanya. Operator di perusahaan kita juga sama. Kalau dia nggak pinter, dia nggak punya skill yang memadai, makin setia di perusahaan kita, makin hancur kita. Iya kan? Dari situ saya jadi terbuka, oh iya ya, mendingan kita punya karyawan 2 tahun, tapi pinter, bisa menyumbangsi untuk perusahaan daripada kita punya karyawan nggak pinter, terus setia, itu lebih bahaya. Ya itu pendapat saya. Itu kayak osteoporosis tuh, pengeroposan dari dalam. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, saya akan memberikan 2 kesempatan untuk Bapak Ibu di sini satu untuk bertanya. Silakan. Yang dari sini, Pak Roni. Ya, yang di sini. Tanya ayat firman Tuhan juga nggak apa-apa, bisa. Ada di sini? Oke, saya tunggu langsung dulu dari Pak Roni, silakan bertanya. Mungkin saya tujukan ke Pak Kris. Mungkin bisa diberikan Pak Kris tips apa untuk supaya perusahaan itu bisa survive di situasi gelap seperti ini. Tadi katanya suatu situasi yang gelap. Kalau kita belajar perusahaan sekelas Ritek raksasa itu aja bisa kolaps ya, bisa tidak beroperasi lagi. Jadi kira-kira bagaimana supaya kita bisa belajar supaya kita tidak mengalami hal yang sama atau kita belajar dari pengalaman dari apa yang sudah terjadi gitu. Begitu Pak Kris, terima kasih. Kalau dikasih referensi street text langsung, saya rasa saya bukan di tempatnya untuk menganalisa kasusnya mereka, tapi ya mungkin secara terus general mungkin harus hati-hati investasi gitu ya. Jadi ya kalau misalnya Tuhan kasih kita 5 talenta, apakah kita langsung menginvest itu 5 di sesuatu project yang kita belum tentu, ya itu mungkin kita harus cerdik di sana gitu. Kalau misalnya itu dari 5 kita cuma disuruh invest 1 dan itu ya ada resiko, ada rewardnya ya. Tapi kalau kita hilang 1, kita harus siap untuk hilang 1 itu, dan itu harus kita memikirkan kalau meskipun itu hilang 1, we can still weather the storm. Kita bisa bertahan kalau misalnya itu gagal gitu. Tapi selain itu untuk bijak, untuk investasi, mengambil opportunity, saya rasa sih ya bagaimana mengatasi situasi yang gelap, ya inovasi. Kayaknya inovasinya tuh salah satu yang penting. Ya mungkin kalau di dunia tekstil, kita tuh tekstil di Indonesia sering dianggap dibanding sama misalnya pemain-pemain di China atau Vietnam atau yang tempat lain, barang-barang kita tuh ketinggal gitu. Makanya teman-teman ya, saya kerja di fashion retail ya, jadi di Matahari, di Metro, di Ramayana, 90% teks bahan-bahan yang Bapak Ibu lihat di sana tuh 95% itu dari China gitu. Yang pemain-pemain teks itu apa disalurkan yang lebih ke pasar gitu. Tapi ya itu menciptakan bagaimana sebenarnya tekstil di Indonesia perlu berinovasi. Ya mungkin ini saya menceritakan bahwa saya di Agung Tex, ya saya sama Puja sangat berambisi dan ya kayaknya juga dibantu sama Tuhan ya, the right person, the right place untuk berinovasi. Bagaimana kita bisa menciptakan barang-barang yang bukan cuma beli saja, gitu kan ya, tapi juga yang bisa bersaing gitu, bisa bersaing dan bisa mengekspor juga. Nah, jadi kayaknya ya itu ya kita sebagai pebisnis
meskipun situasi gelap ya kita harus inovasi. Apakah inovasi produknya, inovasi cara jualnya. Contohnya kalau misalnya jual di toko nggak laku ya sekarang jual online gitu kan ya. Jual online sekarang berevolusi ke jual di TikTok, live streaming gitu kan ya. Main-main ads, meta ads gitu ya, Shopee ads. Ya kita harus selalu berinovasi. Karena ya seperti yang Pak Pilih bilang ya rotinya selalu ada di luar sana, tinggal kita mencari hikmat dari Tuhan celah-celahnya. Kalau belum ada hikmat, ya berdoalah, belajar terus gitu. Oke, gimana Pak Roni? Ya. Mungkin yang saya dengar salah satunya adalah karena produk kita itu kalau bersaing dengan Cina, harganya dan juga banjir dari produk dari Cina ya. Kemudian mengantisipasinya bagaimana Pak Kris? Mungkin Pak Wirawan mau jawab ya? Ya untuk mengantisipasinya pasti kalau udah masuk ke geopolitics ya itu harus pasti bergandeng dengan pemerintah. Itu udah gunung beda lagi ya. Tapi ya kalau ngomong di dunia di gunung bisnisnya di sektor ini ya itu kita harus berinovasi. Kenapa China bisa barangnya lebih murah? Kenapa di China barangnya bisa lebih bagus? Loh, berarti itu something wrong di kita kan ya? Apakah SDM kita yang kurang berinovasi, kurang cepat, kurang produktif? Apakah R&D kita yang kurang next level gitu? Ya itu sesuatu yang kita introspeksi. Itu kalau di gunung kitanya gitu. Jadi ya untuk mengantisipasinya ya itu ya kita harus berubah, kita harus melakukan sesuatu. Oke. Gimana Pak Roni? Pak Roni ini pengekspor mebel ke luar negeri dan juga Saya pernah pabrik Pak Roni. Ya. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Ada satu di sini di pojok yang Bapak. Ya, terima kasih. Pertama, saya tertarik dengan Bu Vivi tadi dengan produk yang sama bisa memiliki keuntungan yang lebih besar. Ya itu tadi disampaikan sekilas karena dengan doa dan penyertaan Tuhannya. Tapi mungkin bisa lebih detail karena itu sangat menarik untuk tantangan seorang marketing ya. Dengan produk yang sama ternyata bisa untung lebih gede ya gitu ya. Mungkin mindsetnya atau gimana atau strateginya itu yang pertama. Yang kedua untuk semua pemateri membuat bisnis itu mudah ya. Dan di awal-awal itu banyak orang beli laris gitu ya. Tapi setelah sekian waktu melorot. Ada satu teman pebisnis di Solo memang pernah bilang dengan saya lebih sulit tuh memayungi bisnis. Ya, tadi sedikit dari Pak Kris sudah disinggung. Namun mungkin saya lebih ingin detail dari 3 pemateri bagaimana memayungi bisnis. Apakah itu ada serangan produk yang lain atau serangan roh kegelapan atau serangan apapun gitu, atau produk-produk baru yang membanjiri, atau mungkin juga serangan apa ya tadi disampaikan Pak Leo ya, itu karyawannya bodoh tapi setia. Tantangan untuk memayungi bisnis itu ada tips seperti apa? Terima kasih. Jadi gini Pak, yang saya lakukan ya, kenapa kadang saya bisa jual lebih tinggi. Pendekatan saya dengan langganan itu penting. Misal seperti ini, saya tanya sama dia, harga jualmu berapa? Saya bisa ngerti kalkulasinya. Kan saya jual kain ya, misal dia tuh jual celana dalam, misalnya seperti itu. Saya mesti tanya, kamu jual harga berapa? Kalau dia misalnya jual 10.000, saya bilang gini, kamu naik jual harga 10.000, kamu jangan pakai kain yang tebelnya segini. Kamu pakai kain yang lebih tipis, itu baru kamu masuk. Kalau enggak, kamu akan rugi. Jadi saya apa ya? Ngecak kayak dia, gitu. Jadi dia kan saya jamin, saya bilang gini, saya jamin kamu pasti untung. Karena saya kan juga ada produksi, jadi saya tahu kalkulasinya.
Terus saya juga ngomong seperti ini, dan saya setiap kali bikin kain, saya nggak akan merubah kualitas. Jadi mungkin tempatku mungkin lebih mahal sedikit, tapi harga modalmu itu tetap, nggak akan lebih melonjak. Nah, mungkin dengan seperti itu jadi dia, ya wes lah, karena kan saya berani garansi kalau misalnya dia kalau dengan harga segini pakai kain saya, kamu pasti untung. Saya berani garansi juga gitu loh. Kecuali ada hal-hal yang di luar ini ya gitu. Itu jadi bikin orang itu mantep. Walaupun saya jual mahal, dia tetap mau ambil karena sama-sama untung kan. Saya juga untung, dia juga untung. Dan kita kan mikirnya jangka panjang kan. Kalau dia untung, dia akan ngambil lagi sama kita. Tapi kalau dia rugi ya cukup sekian. Seperti itu kan. Terus kalau maksudnya gimana? Kalau serangan Mengayomi bisnis. Oh, jadi gini kayak misalkan pernah ya bisnis saya itu agak kurang lancar. Saya tuh mikir, saya mesti ngapain gini ya. Yang saya waktu itu saya lakukan tuh gini. Saya ini yang cara umum yang agak butuh modal banyak ya. Saya lakukan, saya mulai nggak cuma tekstil, saya juga bikin warung makan, saya juga bikin kos-kosan gitu kan. Paling nggak kalau ini macet dan setiap orang kan pasti butuh makan atau kos-kosan itu kan mungkin juga hal yang bukan hal sekunder ya, hal primer juga. Itu kalau yang agak butuh modal banyak. Tapi kalau yang butuh modal kecil ya, saya bikin misalnya kayak Cina, dia ada gara-gara Cina masuk produk begini harganya kita nggak bisa bersaing, ya saya otak-atik bikin barang yang harus di bawahnya dia dengan kualitas juga yang lebih rendah gitu kan biasa kan otomatis gara-gara harga. Saya berusaha cari apa ya, kayak kalau bisnis saya celana dalam ya saya cari kira-kira saya bisa produksi celana dalam apa yang harganya bisa di bawah mereka. Karena kok persis sama itu agak susah Pak. Karena dari segala hal kita kalah lah. Saya bilang dari bahan baku, dari efisiensi, tenaga kerja, terus skillnya mereka itu, kita kayaknya kurang bisa ini ya. Ya udah, mau nggak mau saya cari yang beda. Jadi segmennya juga beda, jangan tempur langsung. Itu yang saya lakukan. Seperti itu. Menjawab Pak? Ya, mungkin pengalaman dari Pak Leo, Pak Yudis. Ya, pengalaman saya sih itu ya apa namanya brand positioning namanya. Brand positioning itu kita mau dikenal sebagai apa? Atau pembeda juga boleh. Jadi misalnya kita punya sebuah pembeda dengan produk-produk yang lain. Jadi jangan sampai kita sama persis lah. Contoh kasus yang brand saya yang bebek meropol misalnya, yang jual bebek itu banyak, tapi yang di meropol itu cuma saya. Agak ribet dikit sih. Jadi biasanya kalau yang di luar itu kan jualnya bebek ya cuma ukuran gitu kan ya. Nah di tempat saya itu agak beda. Dilepasin tulangnya, dipotong-potong. Jadi penyajiannya hancur begitu ya. Itu jadi pembeda. Jadi tapi justru itu yang jadi ini ya orang jadi oh ya namanya bebek meropol, tampilannya ya memang meropol hancur begitu. Terus kita tambahin blondo ya. Blondo kan makanan orang Solo ya. Coba kalau biasanya kan blondo ayam. Nah ini blondo bebek gitu. Jadi unik gitu. Terus yang terakhir ya ini tadi apa namanya yang di media sosial di apa namanya ini mesti kita rajin publikasi, kita rajin promosi, kita mesti rajin ngebas bahasanya itu namanya apa ya ngebas itu ya jadi menginfluence terus di share terus di TikTok terus kita bikin konten terus gitu. Kenapa? Karena sekarang prioritasnya adalah seberapa banyak kamu dikenal, bukan seberapa enak produkmu. Bukan seberapa bagus produkmu, sekualitas apa produkmu, tetapi lebih baik seberapa banyak produkmu dikenal orang. Artinya apa? Ini penting. Kita tidak bisa lari lagi tentang namanya ini, apa namanya? Apa nih gunung? Media ya. Nah, media ini kita tidak bisa lari. Mau tidak mau kita mesti fokus ke situ untuk apa? Untuk memperkenalkan produk kita sebanyak-banyaknya orang. Ya itu lah masalah membranding ya, membranding produknya. Ya termasuk membranding. Jadi kita nggak bersaing dengan produk-produk yang lain gitu. Jadi kita punya brand positioning namanya. Jadi kita mau dikenal tuh sebagai apa gitu. Bebek yang di meropol ya. Kalau orang begitu ingat bebek,
semua sama itu ya. Tapi begitu keluar yang berbeda, itu akan langsung masuk ke mana? Ke pikiran kita. Jadi lebih banyak, nyantolnya lebih tinggi gitu. Ya itu. Saya jadi mau coba bebeknya Pak. Iya, mungkin tadi pas Bapak bilang, oh kok mulai awal bisnis lancar, susah. Menurut saya itu kayak itu ya secara alami ekonomi begitu ya. Misalnya kalau Manahan awal ya luar Manahan baru bangun terus kita buka stand jeruk murni baru satu, laris gitu kan ya. Ya pasti besoknya, minggu depannya, tahun depannya ada kompetitor yang buka juga yang secara alami akan merebut market share-nya karena orang tahu itu bisa enak, ya pasti secara alami orang akan masuk dan market share kita Bapak ya akan ambil gitu. Ya mungkin setuju dengan Pak Dewi ya kita harus berjuang terus. Tadi Pak Dewi udah bahas banyak tentang brand positioning. Saya lihat sih ada beberapa tempat ya. Satu brand positioning ya marketingnya gitu ya. Tadi Pak Dewi juga singgung sosmednya di publicity-nya ya. Kita juga bisa lebih pertajam lagi secara cost-nya. Misalnya kalau jeruk murni kompetitor 10.000 gimana Bapak bisa jual 9.500 gitu kan ya. Apakah secara operasionalnya harus bisa lebih efisien, produktivitasnya mungkin perlu invest mesin yang bisa lebih produktif dong. Saya nggak tahu jeruk ya. Apakah ada mesin mempers yang lebih cepat gimana dia produksi lebih cepat gitu. Ya. Intinya bagaimana kita bisa improve gitu. Soalnya ya kita di bisnis tuh ya it's a race ya. Dan itu kita di market yang terbuka. Kita bukan di Rusia atau di mana ya atau kita bukan di negara komunis di mana yang bikin jeruk murni cuma ini gitu. Ya pasti it's a race. Itu adalah balapan. Orang yang lebih pintar di sebelah kiri kanan kita akan ada inovasi. Misalnya Pak Filio mungkin akan pintar sekali di marketingnya. Ya udah, kalau Pak Filio emang forte-nya di marketing, saya akan membuat bebek yang bukan brokol tapi yang murah karena saya efisien bikin mesin bebek apa gitu. Ya entar ya di kota ini ya oke ada bebek yang hype, bebek brokol, ada bebek yang terjangkau murah tapi enak ya. Ya ini diversifikasi dalam di satu lingkungan bisnis gitu. Ya kita diberkati Tuhan, mungkin ada teman-teman yang jago marketing, ada yang jago produksi, ada yang jago di lain bidang. Ya kita tinggal tuangkan semua itu dan kita membuat yang terbaik di bisnis kita. Oke. Saya harap itu menjawab ya Pak ya. Ya, Baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya batasi 2 pertanyaan saja, 2 orang saja. Karena kalau enggak, ini kita jadi panjang dan akan berubah jadi 2 malam suntuk. Baik, nah sebagai pertanyaan terakhir, saya butuh jawaban yang singkat, padat. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu setuju nggak kalau sebagai pebisnis Kristen itu menyisihkan dana untuk pergerakan? Contoh, berikan beasiswa, kemudian pergerakan di kota, yang semuanya beasiswa pergerakan kota, dari sisi penyisihan dana tersebut. Nah, setuju nggak kira-kira? Ya, apa-apa deh, terserah. Ya Pak, setuju Pak. Setuju ya? Ya oke. Saya cuma butuh 1 kata saja sebenarnya, setuju atau tidak. Gimana Pak? Oke. Ya. Ya pastilah kok, karena setiap kegiatan itu pasti butuh dana ya. Kalau nggak kita sama-sama danain rame-rame lah sama yang mau bayar, gitu kan? Maksudnya kan nggak kebetulan Tuhan tuh memilih kita jadi pebisnis. Dan saya paling suka kalau ini memberkati orang-orang yang punya masa. Dalam arti misalkan pendeta atau guru, mereka kan punya masa besar kan? Jadi saya salah satu orang paradigmanya berubah, dia akan membuat banyak orang itu dampaknya itu besar gitu Pak. Oke, Bu Vivi memang orang ekstrovert ya. Baik, bisa minta tolong Mas Joko mic-nya kasih ke Pak Yusat juga. Saya akan minta Pak Yusat memberikan tanggapan sekaligus dorongan pandangannya sebagai seorang hamba Tuhan terhadap para pebisnis, karena di sini ada banyak pendeta yang jemaatnya juga pebisnis. Pandangannya sebagai seorang pendeta.
Oke, terima kasih. Saya ditembak ini. Terima kasih ya. Sebagai hamba Tuhan sekarang, tapi dulu saya karyawan 13 tahun bekerja di perusahaan yang sekuler begitu ya. Ya sedikit banyak tahu lingkungan kerja, bagaimana karakteristik budaya kerja, hubungan kerja dan kiat-kiat strategi, tapi juga melihat betul penyimpangan di kalangan orang-orang Kristen, pebisnis Kristen yang sangat-sangat menyimpang, yang sangat-sangat melanggar kebenaran firman Tuhan. Saya lihat semuanya. 13 tahun cukup untuk itu, dan itu menjadi satu beban yang bantu aku prihatinan. Dan ya 13 tahun bekerja, saya Pak Dexter, bukan Pak Dexter karena panggilan Tuhan murni ya, akhirnya menjadi hamba Tuhan full. Tapi salah satunya juga melihat di dunia bisnis yang seperti ini. Jadi itulah yang menjadi beban doa kita semuanya, sebagai Tuhan harus mensupport secara spirit kepada pelaku-pelaku bisnis, entah itu di tingkat karyawan, bawah, middle maupun yang top manager dan segala pemimpin bisnis. Dan itu yang menjadi beban kita semua mendoakan. Saya juga melihat hari-hari sekarang ini juga ada pebisnis yang betul-betul katakan Tuhan mensupport banyak pergerakan, mensupport banyak pelayanan di desa, di pelosok-pelosok, dimanapun saya melihat banyak juga pebisnis yang melakukan panggilannya. Dan tetapi juga ada beberapa yang tahu betul panggilannya tulus, tapi membatasi diri terhadap yang saya maksud begini. Ada pebisnis yang mempengaruhi kebijakan atau pelayanan penderitaan, maksudnya pengajaran pastoral itu dipengaruhi, dikendalikan, ada. Maksud saya agak negatif gitu ya. Karena begini, pola ini ada sejak zaman Alkitab. Yesus itu disalibkan itu karena persekongkolan dari ahli Taurat, Farisi, pemimpin agama, pebisnis, politik. 3 hal ini jadi satu sehingga menyalibkan Tuhan Yesus. Nah itu penting di masa kini, bagaimana kita juga harus peka. Tapi bagian kita, saya selaku hamba Tuhan betul-betul menyampaikan bahwa kita harus satu support betul, doakan betul, keteladanan juga, suarakan kebenaran juga. Jemaat-jemaat kita itu ada yang karyawan kelas low ya, kelas rendah, kemudian juga middle, tapi ada juga yang pebisnis. Karena saya juga dulu termasuk bagian dari pebisnis itu juga. Artinya Pak Yusak memberikan dukungan ya, support untuk kebenaran. Spiritnya juga panggilan utama bagaimana mereka menjadi pelaku bisnis, bertindak, berjalan, berbisnis sesuai dengan kebenaran Alkitab. Oke. Begitu. Terima kasih Pak Yusak untuk masukannya dan juga memberikan sebuah dorongan kepada beliau-beliau mewakili para pebisnis Kristen di kota Solo. Jadi Bapak Ibu berjuanglah di dunia bisnis, hamba Tuhan mendukung dalam doa karena perannya berbeda-berbeda. Tapi satu hal bahwa kita semuanya harus mempengaruhi dimanapun kita berada. Oke, satu kata lagi yang saya ingin tanyakan, coba bisa memberikan closing statement dari Bu Vivi dulu. Closing statement, terserah apa. Setiap usaha kita tanpa kasih karunia Tuhan itu akan sia-sia. Sepintar apapun kita, tanpa kasih karunia juga nggak akan jadi lah. Jadi saya Iya, seperti itu. Iya, karena dari pengalaman saya saya kan suka memakai orang ya, saya ini. Jadi ini aneh. Ada langganan yang ramai sekali. Ada langganan itu yang benar-benar sepi, jadi nggak rata gitu. Saya belajar ini kenapa ya? Kok orang ini kok beberapa orang ramai, beberapa orang sepi. Saya bisa menarik kesimpulan gini. Orang-orang yang usahanya ramai itu orang-orang yang nggak terlalu berhitung, nggak hitung-hitungan gitu. Jadi nggak kikrek gitu, dan bukan tipe orang yang suka menekan orang gitu.
Ya, tapi kan wajar ya. Kalau kita terlalu hitungan sama sih yang mau berhubungan sama kita seperti itu. Terus saya juga ngamati gini, kebanyakan malah orang Muslim yang ramai itu saya ngamati serius. Ini langganan saya yang usahanya kan itu malah yang Muslim. Saya kan penasaran nih. Ternyata ya memang mereka tuh kalau memberkati orang itu memang kayaknya lebih nggak hitungan daripada orang itu. Yang saya kenal, maksud saya yang saya kenal. Ada cuma berkah. Si ekonomi ke depannya. Karena bagi kita pengusaha itu masalah itu sebuah peluang. Artinya kalau tahun-tahun ini kita ada banyak masalah, artinya apa? Banyak peluang. Banyak peluang, Pak. Jadi rubah mindsetnya, rubah pikirannya. Kita akan banyak peluang di tahun ini. Kita mesti cari, kita mesti minta hikmat Tuhan. Jangan takut. Itu, Pak. Wah, ini sudah semangat semua. Pulang cari peluang. Pak Kris? Ya, saya closing dari firman dari Alkitab saja, Pak. Ini gembala ini gembala. Mungkin ya, Pak ya. Ya, dari Amsal 16:9, Pak. Jadi ya, ini kalau bahasa Inggrisnya, a man's heart plans his ways, but the Lord directs his steps. Jadi ya, kita sebagai pebisnis, ini ya mungkin firman ini bukan cuma untuk di dunia bisnis ya, dimanapun itu, di pendidikan atau di kesehatan ya. Kita sebagai pebisnis bisa memplanning, expansion plan-nya tahun depan gini, forecast P&L-nya begini, mau marketnya mau masuk kemana, kita mau brandingnya gimana gitu ya, Pak ya. Tapi ya ujung-ujungnya Tuhan lah yang tuntun ya. Kita bisa step, kita nggak bisa branding kalau nggak punya orang branding yang bagus, kalau nggak punya orang graphic design yang bagus. Jadi ya kita bisa memplanning, tapi in the end Tuhan yang tuntun kita untuk on the step. Baik,